Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa IC dari Show, kita bisa bertemu kembali dalam program kita Conversation IC dari Show dengan sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi dan saya PhD. Harus disebut PhD. Iya harus. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Punya dokter sekolah beneran gitu kan. Iya. Sekarang aku juga sekolah. Ya, kan sekolah beneran punya dokter tapi sekolah beneran. Iya. Insyaallah. Walaupun ada juga yang punya sikap iri sama gelar saya gitu. Dengan banyak banget ini. Iya biasa kok itu sih. Hidup di dunia Indonesia, salah satu perilaku Melayu yang tidak berubah dari zaman Belanda dan sekarang adalah ridengki terhadap sesama Melayu. Dan kemudian menggerogoti gitu. Bukan cuma sekali ridengki dan kemudian menggerogoti gitu. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas ya. Kayaknya sudah banyak video yang beredar bagaimana presiden kita pergi ke Beijing dan Tiananmen Square kayak gitu ya. Jadi Osman pernah ke Tiananmen Square? Pernah, keren. Pernah Tiananmen. Berarti masuk ke Shanghai. Jadi pernah juga masuk ke Forbidden City dong? Pernah. Kan tinggal nyebrang. Iya. Tapi juga pergi ke masjid. Oh iya. Jadi masjid di Beijing itu lebih tua dibandingkan Forbidden City. Masjidnya itu tahun 900 sekian Masehi. Forbidden kan 1500-an. Dari situ dari Tiananmen ke Forbidden City masuk juga ke hall rapat Partai Komunis. Gede itu. Gede lebar gitu ya. Begitulah. Iya. Ya, kalau saya kebetulan masuk di situ dan diundang lalu kemudian kita mendapat apresiasi. Ini bukan karena kita bagian dari Cina loh, yang salah. Chinese Grande, gitu kan, apa kan sebesar apa dan sebagainya. Karena tapi harus kita akui memang mereka salah satu suku bangsa yang punya kelenturan budaya luar biasa. Harus diakui. Dan 93% rakyat Cina itu sebenarnya dia itu lebih homogen karena 93%-nya etnik Han. Iya betul. Jadi mayoritas Cina di seluruh dunia itu etnik Han terbesar di dunia. Ya baru kemudian nanti minoritas ada etnik-etnik yang lain masuk Uighur dan sebagainya. Kuomintang. Yang kemudian pergi ke Taiwan dalam konteks itu. Nah jadi kalau kita lihat ini agak berbeda dengan India. Jadi kalau India itu kita menganggap India itu satu. India itu kayak Indonesia. Betul. Jadi banyak sekali bangsa-bangsa yang seperti itu gitu sampai Northern India, Southern India, India yang mana itu banyak sekali. Jadi dia bukan yang makanya mereka kagum sama kita karena kita berhasil menyatukan bahasa Indonesia. Padahal mereka tidak punya bahasa nasional. Akhirnya dia tetap pakai bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris. Walaupun ada lebihnya juga mereka berbahasa Inggris. Mereka akhirnya menguasai yang namanya UN badan-badan PBB itu sampai mereka sudah nggak bijak lagi untuk ikut. Saya masih ingat waktu itu ada teman saya India di Australia. Husnul kayaknya kuotanya Indonesia untuk di United Nation itu masih banyak. Boleh nggak aku ambil? Loh, kamu kan orang India. Teman saya orang Sri Lanka juga demikian. Husnul padahal saya nggak tertarik juga untuk kerja di United Nation. Nah Indonesia sebetulnya konstruksinya itu berbangsa-bangsa, kayak Eropa Barat sebetulnya. Kita itu kayak Eropa Barat. Tapi dari segi kontinental, dari segi land, hamparan, kita lebih luas. Karena dari London sampai ke Moskow dalam konteks itu. Jadi ini juga menarik kalau kita mau melihat what's going on di dalam konteks. Kita kan selalu di dalam IC dari itu kajian-kajiannya selain kita bicara tentang isu domestik, kita juga konekkan dengan bagaimana global politicsnya di dalam konteks itu, global ekonominya ya di dalam konteks ini. Karena menarik dengan Indonesia kita kayaknya belum bahas secara detail. Kita waktu Indonesia belum masuk BRICS, kayaknya di IC dari itu kita banyak sekali bahas tentang BRICS gitu ya. Tapi sekarang setelah Indonesia masuk bagian dari BRICS, kayaknya kita belum banyak. Nanti Bang Nursi bisa menjelaskan bagaimana apa yang sedang terjadi di Beijing di dalam konteks itu. Ya selain mengakhiri ini kan perayaan akhir dari Perang Dunia Kedua. Ya, jadi dan kemerdekaan victory dan kemerdekaan Cina. Victory. Mereka menyebut kemenangan Cina. Dan disebut dari Jepang. Disebutnya dari Jepang gitu ya. Cina sama Jepang memang luar biasa, mereka
marahnya itu kalimat dari Jepang itu nanti akan kita sauti dalam perspektif bagaimana respon Trump. Menarik respon Trump dalam konteks itu ya. Karena pada saat yang sama Indonesia juga merdeka di 18 Agustus 45. Jadi ini masih udah nggak Agustus ya waktu kita tapping, tapi tetap saja kita juga berdoa. Jadi dalam konteks itu berdoa untuk para pahlawan kita, ya kan, yang sudah luar biasa di dalam membangun fondasi dari berdirinya dan mempertahankan kemerdekaan, bukan cuma sekedar membangun, dan mempertahankan kemerdekaan. Membangun. Jadi melepaskan diri dari penjajahan, kemudian membangun, meletakkan fondasi, dan kayaknya sekarang kita ini masuk generasi pembangun atau generasi perusak. Nah, kita bahas itu di situ. Kolonialisme sendiri kalau kita bahas gitu ya, dalam konteks Barat gitu ya, imperialisme, kolonialismenya dulu, itu di situ ada white supremacy, ada dia juga ecocide, jadi dia juga mengambil sumber daya alam dari negeri-negeri, terutama negeri-negeri Islam ya, ini sebetulnya Asia, Afrika di dalam konteks itu. Terus kemudian juga jadi ekstraktivisme resources, buruh murah, ya. Kemudian sebetulnya memperpanjang yang namanya kapitalisme. Kalau Marx mengatakan bahwa kapitalisme akan jatuh, ya, tapi ternyata kapitalisme memperpanjang dirinya dengan kolonialisme. Nah, kolonialisme kita berpikir, kolonialisme sudah berakhir setelah Perang Dunia Kedua secara fisik, tapi sebetulnya perkembangan, kalau Bang Lucy menjelaskan tentang pembangunan, ya, konsep pembangunan dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat ya, ternyata di dalam konteks era kolonialisme dulu kan juga ada investment. Nah, ini investmentnya apa? Roads, hospital, kayak gitu. Tapi sebetulnya untuk kepentingan penjajah kayak gitu ya. Nah, termasuk juga saya pernah baca itu pembangunan terusan Suez. Siapa juga Bang? Ternyata yang bayarin itu adalah Rothschild itu. Jadi mereka ini sudah bermain sejak sebelum 45 ya, jadi sebelum United Nations. Sejak awal abad 20. Iya. Sejak awal abad 20. Abad 20 itu. Jadi Rothschild itu yang kemudian perbankan, finance, IMF, World Bank dan seterusnya itu berkembang dari sana ya. Mulai kemudian mereka tidak memiliki kontestasi yang kuat dari setelah the abolition of Turki Osmani gitu ya, 3 Maret 1924 itu. Jadi mereka membangun yang namanya New World Order. Kemudian cuma kita bahas yang tentang satu-satunya posisi superpower Amerika. Setelah 80 tahun unilateral. Setelah 80 tahun dengan segala bukan keangkuhan ya, dengan segala gegap gempita materialismenya dia, pembangunan di negara-negara dunia ketiga, kemudian democratization. Ya kalau kita kan waktu itu bicara tentang pakto-pakto ya, kita bahas di pertengahan 80-an itu decentralization dan seterusnya seperti itu. Kemudian jatuhnya komunis, ya, glasnost perestroika, the third wave democratization, the clash of civilization, 9/11, terorisme, counter violence terrorism dengan deradikalisasi. Jadi semua proses yang dibangun, tapi semua menggunakan atas nama New World Order, atas nama sebetulnya New World Order ya Amerika. Tapi pada saat yang sama kita lihat dengan kasus Gaza, lalu ternyata crumbling juga Koloses yang kalau saya selalu mengatakan jatuhnya American Empire dengan jatuhnya media konvensional diubah dengan kekuatan dari media sosial. Walaupun kita sampai hari ini masih sangat sedih dengan apa yang terjadi di negeri Indonesia dan di Gaza di dalam konteks itu. Nah, melihat kontestasi global yang seperti ini ya, dan nanti kita lihat dampaknya dan posisi Indonesia di mana itu. Tahu-tahu waktu kemarin ramai karena Indonesia merasa berhasil dari 32% ya, tarif itu turun sebagai 19. Ternyata banyak hal nggak taunya kita sudah lihat video sebelumnya. Kita sudah bahas mendalam. Video sebelumnya dilihat lagi. Tapi kemudian Indonesia masuk ke BRICS dan sekarang berada di Beijing.
Ya, ini apakah kembali memperkuat poros Jakarta-Beijingnya, posisi Indonesia di dalam konteks obor maupun PAI dalam konteks ini. Nah, kita akan bicarakan ini, Bang. Gimana? Kita mulai dari mana di dalam melihat Kita situasi sekilas lintas, kita bicara dulu mundur awal abad 20 sampai akhirnya muncul ke awal abad 21, satu abad ya. Perang Dunia Pertama sebenarnya terjadi pergeseran kekuatan Eropa, terutama kekuatan Inggris, ya. diambil alih oleh Amerika. Jadi kekuatan Eropa Barat yang saat itu dikendalikan oleh Inggris, Great Britain, bahkan mereka menyebut itu sebagai UK, United Kingdom, gitu ya, itu diambil alih oleh Amerika. Itu ditandai dengan menangnya mereka di Perang Dunia Pertama. Orang lupa bahwa saat itu ada 2 bank yang didirikan. Di Inggris ada Bank of England, di Amerika ada Federal Reserve. Ya. Itu semuanya FedEx itu ya yang biasanya kita sebut sebagai FedEx. Ya, Federal Reserve. Ya, Federal Reserve di situ. Itu terjadi pada 1914. Gitu. Nah, dari itu sebelum Perang Dunia Pertama. Sebelum Dunia Pertama, artinya pertarungan besarnya berarti memang soal perebutan penguasaan ekonomi di panggung dunia. Karena memang mereka mau mengalihkan kekuasaan yang tadi terjadi di Eropa Barat, terjadi mestinya diambil oleh Amerika. Nanti Amerika akhirnya membangun kekuatan-kekuatan yang akhirnya membentuk NATO, yang dalam setelah Perang Dunia disebut sebagai blok Barat, blok Timur. Nah, kemenangan di Perang Dunia Kedua mengokohkan strategi Amerika. Dan tapi sebelum sampai puncak jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, mereka sudah bikin tatanan dunia baru. Kalau di posisi pertama di bawah Woodrow Wilson, tatanan dunia barunya adalah geoengineering, gitu, geoengineering, maka pada tatanan Perang Dunia Kedua mereka menyebutnya sebagai Bretton Woods. Bretton Woods yang kemudian jadi dari Woodrow Wilson ke Franklin Roosevelt, itu mereka menyebutnya sebagai New Deal. New Deal ini sesungguhnya menunjukkan satu tatanan baru dunia di mana Amerika menjadi pemimpinnya. Nah, disitulah dolarisasi menjarah belahan dunia lewat yang disebut dengan Marshall Plan, relokasi industri. Nah, di sana dibayarlah sejumlah itu termasuk ke Hindia Belanda. Bahkan Hindia Belanda yang paling besar menerimanya karena tadi ada persoalan Perang Dunia Kedua. Yang mestinya kita yang terima, tapi yang Belanda yang terima. Gitu ya. Ini nanti mesti bagian dari kajian tersendiri, menarik soal di situ. Tapi lupakan dulu itu, nanti aja kita bahas di situ. Tapi poinnya adalah New Deal itu menggambarkan Amerika sudah menggeser kekuatan militernya menjadi kekuatan keuangan. Sekaligus menggeser kekuatan militernya menjadi kekuatan industri. Kalau kita lihat baik Inggris maupun Amerika itu bangkit dengan kekuatan industri tekstil dan kemudian berubah menjadi kekuatan industri otomotif. Baik Inggris, Anda mesti ingat Morris ya, Anda mesti ingat yang namanya GM mobil di Amerika gitu ya, yang kemudian muncul juga yang namanya Fordism, ingat kan? Fordism itu menunjukkan betapa yang namanya pergeseran industri tekstil ke industri otomotif itu begitu mempengaruhi. Itu sama seperti di Inggris, betapa kekuatan industri tekstil bergeser menjadi Lloyd Insurance dan Lloyds Bank. Itu luar biasa. Dan di belakang itu ada industri shipping namanya, industri perkapalan. Jadi dalam rangka menjarah dunia, sebagaimana Zaragoza dan Tordesillas itu, Tordesillas dan Zaragoza, mereka menjalankan itu habis-habisan gitu ya. Menjarah dunia dengan, dalam tanda petik menjarahnya dengan model pendekatan yang sebenarnya tidak berubah, dengan pendekatan 3G tetap tidak berubah. Nah, dengan model New Deal yang dibangun dari Franklin Roosevelt, mereka kemudian melanjutkan dengan Marshall Plan. Sebenarnya mereka sedang menyatakan bahwa mereka lah penentu tata dunia. Mereka penentu tata dunia itu. Dilalah terkena mereka atas embargo minyak, sehingga keluarlah Nixon Shock pada tahun 71-74. Ya, makanya di Indonesia 73 itu mulai. Iya, terkena. Nah, di situ Paul Omerod menyatakan the death of economic. Matinya ilmu ekonomi, karena ternyata ilmu ekonomi yang mereka bangun berbasis pada Bretton Woods dengan kekuatan model pemikiran Keynesian gitu ya. Itu ternyata mati di situ disebut oleh yang namanya oleh Paul Omerod
ternyata kalian tidak mampu mengatasi problem yang dilakukan oleh negara-negara Teluk, sehingga mereka melakukan embargo minyak dan muncullah Nixon Shock. Ceritanya begitu. Tapi orang lupa bahwa justru dengan Nixon Shock itu Amerika menggeser Bretton Woods-nya menjadi Bretton Woods kedua. Apa itu? Rupiah, dolar tidak lagi berhubungan dengan emas, dipisahkan. Iya. Dan semua cadangan devisa dimainkan dalam posisi US dollar. Wah, disinilah. Iya. Nah, disinilah Dolarisasi. Disinilah kelihatan bahwa sesungguhnya ketika terjadi Nixon Shock atau sebelumnya terjadi embargo minyak, keluar teori ekonomi dengan basis Paul Omerta itu sebagai gagalnya teori pertumbuhan yang melahirkan trickle down effect. Jadi kalau Stiglitz menyatakan gagalnya teori pertumbuhan itu pada 2011, sebenarnya pada tahun 71 sudah muncul pemikiran gagalnya teori pertumbuhan ekonomi yang kemudian dianggap melahirkan trickle down effect. Jadi rumus pertumbuhan ekonomi Y sama dengan plus J plus X plus minus M gitu ya. Jadi plus G plus C plus I, Y sama dengan C plus I plus G plus X minus M. Tahun 71 sudah gagal. Jadi teori perdebatan tentang pertumbuhan itu berlanjut kencang 71-73 dan akhirnya Nixon Shock itu menggambarkan Barat sedang mencari formula baru. Kalau di dalam konteks perkembangan politik waktu itu kita bahas tentang dependensia di Sebelum sampai dependensia kan ceritanya 70-an itu udah dependensia. Independensia, tapi kan teorinya soal teori ketergantungan. Makanya lahir independensia. Tapi sebelum sampai pada dependensia kan developmentalism. Developmentalism dulu. Iya. Itulah manifesto ekonominya. Gitu kan? Ya kan? Iya. Nah, di situ kelihatan bahwa developmentalism berlanjut kepada teori dependensia, nanti berlanjut ke teori sistem ekonomi, sistem dunia, Immanuel Wallerstein, ya kan? Wallerstein. Nanti berlanjut ke globalisasi, runtutannya gitu tahapan-tahapannya gitu. Tapi saya ingin mengulang bahwa periode 71 sampai 73 menggambarkan kegagalan teori pertumbuhan ekonomi. Teori kegagalan ekonomi mereka ubah jadi teori ketergantungan. Jadi developmentalism sesungguhnya sudah gagal, sudah nampak di situ. Makanya mereka mengubah tentang negara dunia ketiga dan negara maju. Padahal tesisnya. Indonesia saat itu kita baru membangun. Iya. Setelah kita punya minyak. Nah, di situ kelihatan pergeseran ekonomi secara jangka panjang. Kaum neolit pendukung teori Amerika itu menghasilkan kegagalan perekonomian. Itu selain nilai tukar juga kelihatan pada sektor khusus. Yeah. Serius saya ngomong nih. Saya serius ngomong nih dalam kajian ini. Karena itu kita bikinnya tata dunia baru untuk menunjuk bahwa kaum neoliberal di Indonesia itu gagal total. Setelah Amerika juga menunjukkan gagal total gitu ya. Nah, ketika 71, 73, 74 melahirkan kayak gitu dan menunjukkan kegagalan teori pertumbuhan ekonomi, buku paling dahsyat itu adalah bukunya Paul Omerta gitu ya, The Death of Economic, yang kemudian jadi perbincangan menarik. Mereka kemudian melahirkan berbagai teori, Plaza Accord misalnya, tentang bagaimana memainkan moneter, bagaimana memainkan dengan hubungan fiskal gitu ya. Sambil mereka terus bertahan sampai akhirnya muncul Reaganite dan Thatcher sebetulnya. Reaganite and Thatcher. Jadi Reagan and Thatcherism. Nah, sebenarnya itu disebut sebagai tata dunia sebagai di sini menarik Washington Consensus. Jadi Bretton Woods 1 pada 44 lahir ke 45, berlanjut pada Bretton Woods 2 pada cerita tentang perubahan pada Nixon Shock, cadangan emas dolar tidak lagi berhubungan dengan emas, cadangan devisa dihitung dalam dolar gitu ya, dan berlanjut pada posisi jompang jumping mereka nggak karu-karuan karena ketergantungan Amerika pada 5 negara tentang energi pada 5 negara besar gitu, dan itu tidak berubah sampai dengan tahun 80-an. Justru dengan kemunculan Reaganism dan Thatcherism ini dengan sebutan Washington Consensus yang di Indonesia dikenal sebagai neoliberal, di sini terjadi apa yang disebut dengan tahap awal Amerika mengalami deindustrialisasi. Di sini kalangan ekonom di Indonesia tidak melihat ini dengan baik. Karena dia yang dilihat itu deindustrialisasi, kemudian dia pindah ke financialization, dan juga kemudian ini teknologi, komunikasi. Iya, enggak. Memang mereka mengubahnya begini, Mas Nur. Dari industri manufaktur terjadi di financialization, tapi sekaligus kata ICT. ICT. Dua, jadi ada dua arahnya. Dan ini dianggap sebagai lompatan.
Tapi sebetulnya berarti di sejak 82 itu ya kita kan sebetulnya manufacture sebentar tuh. Terus setelah 80-an Jangan melihat kita dulu. Enggak maksudnya di dalam konteks kalau tadi saya katakan 70-an itu kita membangun karena kita banyak duit gitu ya dengan oil boom. Terus kemudian 80-an itu sebetulnya 82 itu sudah mulai turun. Tapi kenapa kemudian kalau dihubungkan dengan deindustrialisasinya Amerika? Bukan, kita jangan bahas dulu itu, kita bahas dulu global, baru kemudian kita masuk ke Indonesia. Oke. Kalau kita melihat di panggung internasional, di panggung global, Amerika melakukan deindustrialisasi disebabkan tadi oleh dua, mereka melakukan financialization dan mereka melakukan ICT, perkembangan habis-habisan. Iya. Di situ makin memperkuat bahwa teori pertumbuhan ekonomi itu gagal. Dan itu kemudian diwujudkan oleh Stiglitz. Teori ini benar. Jadi teori gagalnya pertumbuhan ekonomi dibenarkan lagi oleh Stiglitz lewat yang namanya free fall. Dibenarkan lagi oleh Stiglitz oleh namanya the price of inequality. Itu gambarnya begitu. Itu buku ditulis 2010-2011. Tetapi sebelum sampai melompat ke sana, kita harus melihat bahwa deindustrialisasi yang dilakukan oleh Trump sebenarnya menggambarkan apa yang Husnul bilang, corporatism, lead public. Jadi by the corporate, private lead public. Ya, gitu. jadi bagaimana corporate lead public. Ya, corporate lead public. Bagaimana corporate lead public itu sudah berjalan sejak 84. Sejak 84. Itu Chicago Boys. Ya, Nah, kalau Indonesia sebelumnya sudah dikenal sebagai mafia Berkeley sebelumnya. Iya. Karena sudah dibina sejak tahun 66. Itu agak berbeda ya. Kalau Chicago Boys kayaknya lebih ke Amerika Latin ya waktu itu. Chicago Boys lebih ke Amerika Latin, memang lahirnya di Chicago University. Iya, Chicago. Chicago University. Chicago School. Ya, Chicago School. Saya. Ya, betul. Iya, tapi 80-an itu Chicago Boys. Ya, betul. Termasuk untuk ini yang negaranya pecah, Cekoslowakia. Itu jelas itu Chicago Boys. Jadi Amerika menyerang dua sebenarnya, Amerika Latin dan tadi Cekoslowakia, Eropa Timur. Berantakan di situ gitu ya. Nah, dari sana kalau kita ngelihat riwayatnya begitu gitu ya, mereka bertahan habis-habisan dan mereka memaksa semua negara yang dalam pengaruh Amerika harus mengikuti apa yang disebut dengan di sini debirokratisasi dan deregulasi. Semua itu deregulasi, debirokratisasi, including desentralisasi. Di situ di dalamnya ada lagi Husnul, apa yang disebut dengan keterbukaan dan demokratisasi. Jadi ikutnya di situ. Openness, political openness. Iya, Pak, keterbukaan. Inilah yang dibawa oleh Paul Wolfowitz ke Indonesia dengan kokoh. Waktu itu dia menjadi duta besar Amerika di Indonesia. Jadi kalau kita melihat di peristiwa ini, maka kelihatan sesungguhnya Indonesia mengalami decline-nya itu ketika industri tekstil tidak lagi menjadi penyumbang ekspor nomor 2 setelah minyak. Dia turun menjadi penyumbang devisa ekspor nomor 3. Gitu. Yang nomor 2-nya jadi apa? Yang nomor 2-nya apa? Nah, ini coklat, kopi, macam-macam. Bergeser dia habis-habisan. Lalu setelah yang namanya minyak habis, masuk yang namanya kopi, sawit dan macam-macam. Baru yang lain-lain. Indonesia itu juga satu dari 4 negara urusan teh. Tapi kita sangat enggak, ini yang teh. Saya pernah ikut international conference yang kayak gitu ya waktu di Sri Lanka. Sri Lanka kan teh negaranya kecil tapi karena tehnya itu luar biasa. Tapi negara Inggris juga itu. Iya. Buruknya kita itu packaging ternyata. Iya. Sementara kalau yang di Sri Lanka itu kan Inggris semua. Iya, tadi saya bilang Inggris. Tapi balik lagi ceritanya, jadi kalau kita melihat peristiwa pada peristiwa 84-87, maka kita pasti dengar, pasti kita ingat kenapa 87 keluar Paket dulu. Paket November 87. Yang pada masih inget banget itu, saya baru selesai menjadi mahasiswa, setiap kali kayak gitu ya kebijakan. Paket kebijakan kayak gitu. Nah, di Oktobernya muncul paket Oktober Paktu mereka sebutnya. Di 88 tapi. Ya, 87 Paknov. Nah, paket November 70 paket November 87 itu adalah menyerahkan bea cukai ke SGS.
Bayangin nggak dikasihnya ke SGS, ke perusahaan swasta Prancis gitu. Artinya sesungguhnya karena kita dianggap buruk dalam melakukan pelayanan atas ekspor impor. Tapi kata kuncinya sesungguhnya beyond that. Ini ketemunya dengan gagas Trump dan konteks tarif. Kita melakukan apa yang disebut dengan kebijakan tarif barrier. Hambatan tarif. Di situ kita melakukan, keluarlah kata-kata Sumitro Joyo Hadikusumo. Kita tidak boleh meretek dan dimanjakan. Kita tidak boleh melakukan proteksi. Itu saya ingat banget tuh. Saya ingat banget tuh kalimat itu. Nasionalismenya bagaimana? Saya tidak tahu. Jadi itu yang pertanyaan saya kalau berbicara dengan para ekonom-ekonom liberal kayak gitu kan. Anda ini untuk apa kita bikin negara? Kalau kemudian kita nggak bisa memprotek petani kita, nelayan kita. Terus kemudian, bagusnya persoalannya lebih murah kalau kita itu impor ini. Ini urusannya bukan murah atau tidak murah, tapi bagaimana kekuatan ekonomi dibangun dari dalam. Jadi strengthening internal kita ini penting supaya kita tidak mudah digempur oleh. Itu pernyataan impor lebih murah. Dia tidak belajar tentang pembentukan harga, formatting price, formatting price atau policy price. Yang tadi saya bilang Soekarno saja sudah bicara tentang 91 stabilitas harga, stability price, gitu, harga pricing stability gitu ya. Itu dia tidak, sorry itu sih harus saya bilang unknowledgeable. Tarif barrier. Ya, Jadi nggak harus hapus itu hambatan tarif. Hambatan jadi tarif kita itu. Jadi apa? Kita jadi pasar. Memang seperti market center paradigm. Iya, memang begitu. Sama seperti kebijakan terakhir kemarin 22 Juli dengan Amerika, kita jadi pasar total. Dikembalikan, artinya disebut dengan tata baru itu salah satu begitu. Tapi jangan lompat dulu ke situ. Nanti kronologinya kita nggak dapat. 82, 84 deregulasi, debirokratisasi, 87 diwujudkan dengan modal tadi Pak Prof. Di Amerika pola pertahanan itu dilanjutkan terus berjalan. Jadi dari mulai Ronald Reagan sampai ke George Herbert Walker Bush. Iya. Nah, ini kan juga dua kedua. Pertarungan terus berlanjut. Yang menarik buat saya kalau kita pindah ke Indonesia, Soeharto pada 83 sudah diingatkan untuk tidak jadi presiden. Soeharto pada tahun 86 sudah diingatkan untuk tidak lagi menjadi presiden. Itu saya bikin artikel Husnul soalnya. Jadi makanya saya ingat banget. Tulisan saya 15 Mei 86 itu judulnya pesan sponsor Richard Lugar. Karena Washington menghendaki Soeharto tidak boleh menjadi presiden. Soeharto dia dengan enak, ini negara kami punya konstitusi, negara kami yang mengatur, tidak bisa diatur kayak gitu. Maka Soeharto kemudian dipukul pada 97 karena pada 97 itu di bawah Clinton. Gitu. Yang kayak gini nih. Yang kayak gini. Itu IMF, Michael Cambesu. Artinya sesungguhnya ketika kita lihat terjadi pergeseran di situ, di dunia internasional sendiri sesungguhnya Amerika juga dalam posisi kebingungan setelah berhasil itu. Kenapa? Karena pada periode George Walker Bush, jadi berarti Bush Junior, Bush Junior, saat itu sudah terjadi apa yang disebut dengan defisit disebabkan pajak tidak cukup. Jadi kalau dalam periode Ronald Reagan sampai dengan posisi Bill Clinton, pajak masih dianggap memadai untuk pembiayaan APBN, tapi justru sejak yang namanya Bush melakukan pencanangan perang atas teror. Ingat ya? Perang atas teror? Iya, perang atas teror. Di situ mulai terjadi 2001 itu 9/11 terjadi di situ. Justru Amerika memulai dengan problematik APBN yang defisit. Nah, di sini berarti ganda dia punya masalah. Deindustrialisasi terjadi, APBN defisit. Nah, di situ ketika kita masuk ke dalam tatanan dunia baru, di situ Bush mencoba memunculkan tatanan dunia baru. Tatanan dunia barunya dengan kalimat jelas sekali betapa pentingnya dunia mengatasi teror. Di 2004 muncullah kajian National Defense Strategy of US setelah dia memunculkan apa yang disebut dengan National Security Strategy of US dengan 5 kata: bebaskan perusahaan asing beroperasi dimanapun, tegakkan hak asasi manusia, tegakkan demokrasi, free enterprise, free market mechanism, tegakkan hak asasi manusia. Dengan developmentalism tetap bermodal barat. Itu 5 nih. Ini 5 nih. Bang, balik lagi tadi ke neoliberal ya? Iya. Neoklasik.
Ya, neoklasik, neo-Keynesian. Ya. Itu mereka sebetulnya salah satunya juga mengakui bahwa private transaction itu gagal di dalam memaksimalkan welfare. Artinya di sini sebetulnya kalau tadi dibilang liberalisme itu lebih ke arah private, full private-nya republik, di dalam konteks neoliberal ini negara masih diminta untuk ngurusin sebetulnya. Jadi begini, tinggi. kalimatnya begini, sejak yang namanya mereka mencanangkan Washington Consensus, profit is ours, privatized. Profit is privatized. Profit keuntungannya. Ya, profit itu untuk korporasi. Rugi negara. Jadi pada saat yang namanya ekonomi jatuh, negara harus melontorin. Saya selalu biasanya negara tetap harus melontorin. Itu terjadi di Amerika. Betul. Dan mereka juga masih bicarakan gimana public good, education, roads kayak gitu ya. Itu pertama kali diprotes oleh habis-habisan kalangan ekonom dengan judul buku Big Fix. Big fix. Big Fix itu karena ada yang akhirnya dijawab dengan model-model pemikir perekonomian kayak gitu. Nah, jadi kegagalan korporasi, kegagalan negara pada saat kayak itu sesungguhnya mulai disadari oleh kalangan pemikir ekonomi di Amerika sejak mereka mengeluarkan tadi kebijakan jatuh kebus pada September 2002 dan dilanjutkan dengan Nation Defense Strategy Advice. Apa kesadaran mereka? Amerika telah jatuh kebus, telah membangkitkan musuh-musuh perlawanan. Jatuh kebus telah membangkitkan perlawanan dari musuh-musuh potensial Amerika. Yang kita ulang berkali-kali nih, yang ada 8 itu, negara itu. Yang sekarang ternyata terbukti lewat peristiwa kemarin 3 September. Terbukti 3 September itu terbukti konkret sudah, gitu ya. Nah, dari sana gitu ya, bagaimana jatuh kebus kayak gitu dilanjutkan oleh Obama. Obama lebih soft. Dia diksi-diksinya juga lebih terpelajar. Human right. Ya, karena memang dia latar belakang pendidikannya cukup. Ya, Harvard. Ya. Kalau tahu nggak? Law school-nya Harvard. Tahu nggak sampai kajian apa? Jatuh kebus itu cuma rata-rata C katanya. Obama enggak gitu sampai perbandingannya begitu sebenarnya. Menarik kan? Karena dia termasuk yang jadi ininya di kan Harvard Journal Law School-nya itu sampai mengukur soal IQ masing-masing gitu. Nah, tapi lupakan itu. Yang saya ingin sampaikan adalah kalau dilihat di Indonesia malu juga kita. Nah, sampai di situ, Husnul, Obama mengeluarkan tesis baru. Jadi kalau Franklin Roosevelt mengeluarkan kalimat New Deal, Obama di Kairo pada 2009, Juni 2009, New the Beginning. New the Beginning. Yeah. Apa dia bilang new the beginning? Karena dia sadari tadi sumpah Amerika tentang demokrasi liberal yang terbaik adalah salah. Karena ini akan menciptakan permusuhan antara Barat dengan Islam. Wah, gitu kalimatnya, kesadaran itu gitu. Bahwa demokrasi tidak kompatibel dengan semua negara karena berhubungan dengan persoalan nilai dan kebudayaan negara setempat. Jadi local milieu. Yes. Saya selalu mengatakan demokrasi itu derive from Western experience yang depend on local milieu. Mereka gunakan juga local milieu, maksudnya budaya setempat yang kayak gitu-gitulah. Kita menganggap semuanya itu universal. Itulah kesalahan kita. Nah, di situ dalam konteks World Order tadi, Obama bikin 2 blok ekonomi. Blok ekonomi di Atlantik, blok ekonomi di Pasifik. Di Pasifik, Obama menyebut Trans-Pacific Partnership. Nanti akhirnya kita tahu bahwa ternyata dia dihapus habis oleh namanya Ronald Reagan pertama. Trans-Pacific Partnership dihapus oleh yang namanya tadi Trump. Begitu juga nama Trans and Trade Investment Agreement Partnership (TTIP), Trans Trade and Investment Partnership di kawasan Atlantik juga batal. Apa artinya? Artinya yang saya mau bilang, Demokrat kalah oleh Republik. Kenapa sampai kalah? Karena pada periode 2004 sampai dengan 2008, Amerika tidak bisa menggeliat menghadapi kekuatan Cina. Menggeliat aja udah susah nih. Kenapa? Karena ternyata makanya kredonya si Trump kan MAGA. Oh iya, Make America Great Again. Jadi Indonesia punya apa?
Susah ngejawab itu misal kamu itu make Indonesia great again nggak jelas apaan. jadi kalau kita bilang tadi bagaimana Trump menihilkan habis-habisan kebijakan Demokrat, itu kebijakan Trump kedua juga menihilkan semua kebijakan Biden dan Kamala Harris dan dianggap salah. Bahkan Trump berkali-kali mengejek Obama, bukan sekedar ngejek Kamala Harris, bahkan fasilitas layanan agen rahasia di Kamala Harris dicabut gitu. Sampai kayak gitunya gitu. Trump bisa sangat percaya diri karena dia memang pemain bisnis. Sehingga sebetulnya apa yang dia sampaikan itu his experience the whole ini life-nya dia. No, dia belajar di 2016-2020. Trump 1. Ya, Trump 1. Dia belajar betul gitu pertarungan di situ gitu. Dan dia sadar betul bagaimana sesungguhnya di antara sehingga polisinya itu yang untuk kayak gini gitu. Nah, tapi sebelumnya ke situ, saya mengatakan problem bagaimana Obama dianggap itu dan diubah oleh Trump, maka pada hakikatnya di situ kalangan tertentu merasa perlu membentuk tata dunia baru. Nah, tata dunia baru itu terjadi justru menjelang akhir Trump 2019. Trump pertama ya. Ya, Trump menolak soal COVID, ingat ya? Ya. Trump menolak soal Paris Accord. Trump menolak soal dispute resolution body pada WTO. Ada 3 pekerjaan besar yang mengejutkan dunia internasional. Trump tadi menuntut anggota NATO untuk belanja sesuai dengan kesepakatan. Belanja militernya sesuai dengan kesepakatan. 2,5% terhadap PDB dan sekarang menjadi 3,5% terhadap PDB, bahkan 5%, 1,5% untuk yang namanya macam-macam, 3,5% untuk belanja militer, gitu ya. Lalu Trump mencabut diri dari WTO, Trump kemudian mencabut diri juga dari Paris Accord. 3 ini mengejutkan. Dan WHO juga nggak mau biayain dia. Iya. Akhirnya ketika Trump begitu rupa mengambil sikap kebijakan di posisi 2019-2020, Amerika menuding kemudian peristiwa COVID itu bersumber pada Cina. Maka perang kekalahan Amerika sejak 2004-2008 berlanjut ke 2020. COVID, Januari. Padahal dalam kajian Bangsa Terbelah Ihsanuddin Nursi, dia dimulai dengan bagaimana sesungguhnya World Army Games Desember 2019. World Army Games 2019 karena posisi di situ perhelatan olahraga militer sedunia yang dilaksanakan di Wuhan, Hubei pada 2 Desember 2019. Disitulah kemudian virus COVID dibawa. Nah, di situ kemudian kita mesti melihat pernyataan jatuh ke Bush pada September 2002. Apa itu? Dibangunnya persenjataan kimia dan biologi yang pada 2003 military weapon, yang ditudingkan oleh Jatuh Bush terhadap Saddam Hussein bahwa dia punya weapon mass destruction dan sampai hari ini tidak terbukti. Artinya sesungguhnya kita melihat di situ betapa Amerika selalu menata ulang tentang dunia berdasarkan persepsinya dengan kalimat dan dia menjual ketakutan, shock doctrine namanya. Shock doctrine. Nah, yang menarik sampai di situ kelihatan bahwa sesungguhnya terbukti juga dengan kalimat Trump, by strength we build the peace. Dengan kekuatan kita bangun perdamaian. Tapi percaya nggak kemarin waktu saya ke Busan International Conference ya di Korea ya? Di Korea. Yeah. Itu saya pergi ke museum peace. Yeah. Tapi isinya ya militer semua. Perang Korea waktu itu 16 negara terlibat di dalam. Indonesia nggak ada sih. Thailand ikut, Filipina ikut. Dan akhirnya sekarang tapi isinya militer ya. Weapon semuanya. Artinya sesungguhnya perdamaian itu ada muncul dengan kekuatan. Artinya sesungguhnya kesepakatan itu muncul dengan kekuatan. Nah, nanti itu beda karena nanti ada berhubungan dengan. Jadi akhirnya kita menjaga. Negara ini kuat nih militernya, kita nggak berani ini. Nah, di situ sesungguhnya bisa kita lihat kenapa kita mundur sampai dengan awal abad 20 sampai sekarang. Karena Amerika menjaga hegemoni, dominasi, dan imperiumnya dengan basis kekuatan. Kata kuncinya. Dengan basis kekuatan militer. Karena itu kemudian dia menuding. Nah, jadi lengkapnya. Tapi kan sekarang beda. Kayak isu Gaza hari ini kan, maksudnya civil society tidak bisa lagi didikte oleh Amerika. Itu masuk hybrid war. Itu masuk dalam karena kan media juga sekarang ada media. Walaupun dia tetap kalau dihitung
Tapi kan nggak pernah Zionis Israel nggak pernah menang, Palestinanya juga nggak menang di dalam konteks ini ya, maksudnya Palestina juga nggak kalah, mereka juga. Nah ini kita nggak tahu nih bagaimana. Nah, kalau Karena nggak, maksudnya ini masih American Empire-nya itu gitu, dengan contoh bagaimana apa yang terjadi di. Nah, kalau tesis saya kan ketika mereka mengalami deindustrialisasi pada tahun 1980 hingga hari ini, itu membuktikan bahwa lompatan kebijakan melalui ICT dan keuangan justru melahirkan tadi kanker stadium 4, baik pada ekonomi maupun pada rasial. Gitu loh. Kalau konsep monopoli dunia, Ya itu tadi, basis 3 kan, basisnya ke militer, keuangan, sama teknologi. Basisnya kan di situ 3. Dari sini kemudian dia masuk ke pendidikan. Yang sudah dijalankan sejak lama. Dari situ dia menjajah, melakukan hegemoni dan dominasi. Di situ. Sebelum sampai di situ, kita lihat bagaimana kemudian Trump masuk di term kedua. Nah, di term kedua, karena tudingan terhadap Cina tidak berhasil dibuktikan tentang Cina sebagai penyumber COVID, justru yang dibuktikan adalah bagaimana Amerika punya sejumlah laboratorium biologi yang dibiayai oleh Departemen Pertahanan, termasuk di Ukraina. Itu makanya Rusia bertahan habis-habisan, gitu loh, bertahan habis-habisan di situ. Nah, jadi makanya dari sejak awal dalam IC Driso saya waktu itu juga mengatakan ini tidak cuma sekedar Ukraina versus Rusia atau Rusia versus NATO ini. NATO dibalik itu. Makanya kemudian di periode kedua juga Trump bilang NATO anggarannya naik 5%, 15% untuk macam-macam. Ini kapan selesai nih Ukraina? Nggak bakal selesai. Sepanjang namanya walaupun sudah akan berakhir kata si Putin, tapi sepanjang namanya NATO tetap bertahan tidak akan selesai. Kan kata kuncinya NATO. NATO. Bukan sekedar Amerika. Kalau NATO kan berarti soal Eropa. Soal Eropa. Ya, Eropa dan Amerika. Eropa dan Amerika. Nah, sebentar sampai ke situ, lalu kita bilang sekarang, oke, kalau begitu, apa yang sedang terjadi dengan peristiwa 3 September kemarin yang merayakan 80 tahun, gitu ya, kemenangan Cina atas Jepang, dan di sini nih kata kuncinya berikutnya, kemenangan dia untuk mengatasi Perang Dunia Kedua, gitu. Muncullah pendapat Trump. Karena peringatan 3 September di Beijing ini dihadiri oleh Kim Jong-un dan Putin, gitu ya. Dunia Barat menyatakan inilah tatanan dunia baru yang dibangun oleh mereka bertiga. 3 ini komponennya berikutnya sesungguhnya bisa dilihat dalam konstruksi BRICS, gitu loh. Iya. Konstruksi kan situ ada si siapa tuh yang namanya India? Narendra Modi dan ada PS juga di sini. Iya. Nah, artinya sebentar gitu ya, kita melihat maka wajar jika Trump menyebut kalian melakukan konspirasi untuk melakukan perlawanan terhadap Amerika. Dahsyat kan? Kalian melakukan, maksudnya dengan konspirasi bersama Putin dan Kim Jong-un sedang melakukan konspirasi, melakukan perlawanan terhadap Amerika. Maka ditudinglah inilah tatanan dunia baru yang dalam bahasa mereka bisa melahirkan global instability. Menarik ini usul. Tatanan dunia baru yang kenapa ya BRIC itu nggak ngajak Amerika ya? Kayak di-imagine kalau kemudian itu Amerika. Nggak bisa karena memang pada Brazilian di situ. Amerika diajak dong biar dia ini kalau orang Jawa kan dirangkul, dipiting terus. Nggak bisa karena pada tanggal 24 Agustus 2015 itu pukulan terhadap Cina dan Rusia itu luar biasa lewat Black Monday. Iya. Jadi sadar bahwa mereka dipukul dari 2 aspek, dari segi keuangan dan sisi pembayaran. Itu perlawanan harus ada perlawanan. Makanya Xi Jinping demikian rupa menunjukkan patriotisme dan nasionalismenya. Iya. Gitu loh melihatnya. Nah, yang kita maksud sebagai tatanan dunia baru sebagaimana dituding oleh dunia barat terhadap Cina, Rusia, dan Korea Utara, maka mau tidak mau kita melihat BRICS, maka mau tidak mau kita melihat ke negeri kita. Gitu. Karena Indonesia berupaya masuk ke keduanya. China, Rusia, tambah kemudian Indonesia juga masuk di dalamnya, Brazil berada di dalam. Saya punya desainnya, Saya punya desainnya, lapis pertama di BRICS siapa, lapis kedua di BRICS berapa, lapis ketiga di BRICS itu ada desainnya berdasarkan fakta. Mana yang merupakan partnership, kemitraan, mana yang merupakan membership, keanggotaan. Indonesia membership. Tadinya cuma partnership atas permintaan India. Tapi akhirnya sekarang karena tekanan Cina dan Rusia, Indonesia diterima sebagai members. Tapi pada saat yang sama sejumlah menteri bangga menjadi anggota OECD.
Nggak ngerti karena apa kaitannya dolar. Dan padahal aturan-aturan OECD itu selalu memberatkan Indonesia. Betul, betul. Banyak sekali itu yang namanya ekspor kita itu terjegal dengan OECD rule Itu of the game. itu kayak artinya kan. sesungguhnya mereka tidak bangun komparasi antara OECD dengan BRICS. Dalam bahasa yang lain mereka tidak bangun komparasi NATO dan non-NATO. Dalam bahasa yang lain mereka tidak membandingkan yang namanya posisi perang non-militer dalam masing-masing kekuatan negara. Nah, disebutlah di situ Ini bahwa kalau balik lagi non-alignment-nya Indonesia bagaimana? non-alignment movement kan ini. Enggak, maksudnya kalau kita kan nggak mau bukan barat bukan timur. Mau tidak mau kita ngelihat struktur ekspor dan struktur utang. Ternyata Harus kita lihat struktur ekspor dan struktur utang. Cina adalah negara yang memberikan surplus terbesar. Kedua adalah Amerika. Kalau pakai struktur ekspor ya, struktur ekspor. Struktur impor kita tergantung sama Cina tinggi. Lagi-lagi impor pada Cina. Tapi ketika masuk kedua dari macam-macam negara, tidak hanya Amerika. Nah, cuma ketika masuk ke dalam, ini kata kunci berikutnya. Cuma ketika masuk current account, neraca berjalan, gitu ya. Ternyata Amerika menentukan, bukan Cina. Masuk ke current account, ternyata kita tidak ditentukan oleh Cina. Dan itu kesalahan kita membaca yang 19% itu. Iya, yang kita sebut itu. Iya. Nah, ini berhubungan dengan neraca modal dan transaksi finansial. Ketemulah balance of payment. Ini yang kita berkali-kali bilang. Jadi kalau mau ngelihat yang namanya Indonesia harus berada di mana dalam konstruksi perang yang tadi disebut sejak 2004-2008 dan sekarang terbukti di Beijing pada 3 September 2025 gitu ya. Maka sesungguhnya kita harus membuat komparasi tentang peta ekonomi geopolitik gitu. Bukan ekonomi politik lagi, peta ekonomi geopolitik. Gitu melihatnya mesti. Ini bukan ngajarin nih Husnul. Kita cuma mengatakan bahwa sesungguhnya sudah terjadi pergeseran luar biasa. Karena kalangan cerdas cendekia Amerika sendiri menyebut sebagai Trump itu telah melakukan kebodohan luar biasa dengan permainan tarif. Bahkan sejumlah tarifnya dibatalkan oleh yang namanya court. Karena dianggap ilegal. Gitu. Sama seperti mereka menggunakan National Guard dibatalkan oleh pengadilan federal untuk California. Gitu, kecuali untuk Chicago, segala macam apa sih. Poinnya adalah kita harus mengenal betul nih percaturan ekonomi geopolitik dunia kemana nih gitu. Jadi tidak sekedar mengikuti, saya ada di BRICS, saya ada di, nggak bisa begitu. Saya di OECD, nggak bisa. BRICS, WTO, kemudian APEC, kita mau bikin. Ya kan kita sudah hadir di APEC. Enggak, yang kita pendirinya salah satunya. Enggak maksudnya apa gunanya itu sekarang? Ya, itu cuma forum silaturahim. Forum silaturahim. Nah, kalau kita ngelihat petanya begitu, saya ingin mengatakan begini, sesungguhnya Husnul. Ini menghitung peta kekuatan internal dan eksternal itu menjadi kata kunci. Disitulah sejak Trump berkuasa, saya menyebut pada Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, dan kepada Agus Martowardoyo sebagai Gubernur BI saat itu di acara para petinggi kepolisian sebagai kenapa dunia sedang melakukan deglobalisasi, Anda tetap melakukan globalisasi. Gitu. Mereka tuh mendewakan kayak gitu loh dengan dan itu di depan para petinggi polisi dan para petinggi polisi minimal bintang 1. Padahal globalisasi itu oke, kamu lihat plusnya, tapi globalisasi itu satu paket antara plus dan minusnya, dan ternyata minusnya lebih banyak dibandingin. Tadi kan kita selalu bicara strengthening, internal strengthening kayak gitu kan. Kalau kita mau bicara strengthening, maka suka tidak suka Anda bicara juga weakness dong. Iya. Imbangannya kan di mana Anda strength, di situ ada weakness. Anda mulai dari mana? Dari strengthening dan weakness. Kekuatan ya harus realitasnya. Nah, analisis strategis itu hanya bisa dijawab kalau kita memahami peta masalah secara struktural. Itu loh, nggak bisa secara parsial. Neoliberal itu hanya melihat revenue oriented. Di situ masalah besarnya. Makanya dia selalu naikin pajak. Iya. Revenue-nya dari pajak. Revenue oriented itu dimunculkan dengan teori ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan fiskal. Bukan kedaulatan pangan, bukan kedaulatan energi, bukan kedaulatan keuangan. Itu tesis besarnya. Bahkan menggunakan kedaulatan aja dilarang. Padahal struktur seperti kita bilang berkali-kali di IC kita itu. Strukturnya ketahanan,
kemandirian, kedaulatan. Anda cuma berada di level paling rendah, ketahanan. Anda untuk bicara kemandirian aja susah. Padahal ketika Anda hanya bicara soal ketahanan pangan, ketahanan energi, Anda tidak sedang menjalankan amanah konstitusi, baik pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, buang ayat 4, kembali lagi ke pasal 27, balik lagi ke pasal 23. Mereka itu membaca tesis atau teori tentang market self regulation itu seperti membaca ayat-ayat Tuhan sih persoalan. Saya jadi ketawain deh. Iya kan, market self regulation itu kan berkali-kali kan dikeluarkan. Terus untuk apa kita membangun negara kalau modelnya seperti itu? Sementara udah jelas dengan market self regulation gagal, makanya muncul neoclassical, neoliberalism. Nah, kalau kita ngelihat tadi yang sudah bilang tadi soal bagaimana market self regulation, kalau kita terjemahkan marketnya itu siapa, bisa nggak? Ya bisa aja. Bisa. Siapa market itu? Ya itu para bandar-bandar, oligarki ekonomi. Artinya kan business society. Artinya kan bukan persoalan demanding kan? Artinya soal supply kan? Nah, ketika kita bilang ini bukan soal keseimbangan supply demand, bukan, tapi soal general equilibrium, keseimbangan umum dalam harga-harga. Ya kata kuncinya stabilitas harga. Kalau general equilibrium adalah stabilitas harga, maka kata kuncinya adalah tidak ada 5 hajat hidup orang banyak diserahkan ke pasar. Pasar. Itulah mesti kata kuncinya. Indonesia? Ya itu maunya kan habis di situ. Jadi kita yang punya state owned company juga dijualin, ya privatization. Saya ingin membuktikan satu kalimat penting dari Trump. Ketika Trump melihat betapa tergantungnya Amerika terhadap Cina dalam mineral rare earth, Trump bilang, kalau Anda tidak mengekspor mineral rare earth ke Amerika, maka Anda akan kami kenakan tarif 200%. Apa Cina bilang? Kenain aja. Tapi karena dia sudah kuat di dalam kota. Saya ingin mengatakan mineral rare earth bagi Amerika sudah menjadi public goods. Gitu loh. Iya. Kenapa? Karena industri IT dan industri militer. Iya. Jangan salah nih, jangan disebut. Nanti saya punya lagi bahan, komponen-komponen yang nikel. Nah itu ketika sebut itu di situ dibedakan sama Trump. Mana mineral strategik yang dia perjanjikan dengan Ukraina, mana di sini critical mineral yang dia perjanjikan dengan Indonesia. Ada dua istilahnya. Terhadap Ukraina dia menggunakan istilah mineral strategik. Terhadap Indonesia digunakan critical mineral. Nah, di balik critical mineral dia ngambil nikel, dia ngambil tembaga. Dia mencari juga tentu molybdenum. Karena yang kayak di Papua itu tembaga itu udah berapa puluh tahun ya. Saya pernah ke Tembagapura di Grasberg dan Eastburg-nya itu kan 98% ya tembaga, 2%-nya emas. Tapi saya kok nggak percaya karena di situ juga ada titanium, ada macam-macam karena tadi yang saya prosesnya itu dibawa ke Amerika. Tadi yang saya sebut dalam buku Bangsa Terbelah jelas-jelas saya sebut betapa pentingnya molybdenum. Molybdenum adalah logam terbaik untuk industri militer. Dia begitu lembut tapi begitu punya kekuatan luar biasa. Gitu. Military Industrial Complex yaitu apa saja yang dibutuhkan. Itulah relasi dengan tadi peningkatan belanja NATO di bidang militer. 3,5% dari APBN. Dasar Iksanuddin teorinya konspirasi kan begitu tudingannya. Ya, kita kan selalu, padahal kita sendiri juga nggak terlalu suka dengan teori konspirasi. Kita cuma menjelaskan data. Itu penting. Kita cuma kalau butuh lagi, saya bisa menstrukturkan negara mana yang merupakan pengekspor senjata, bagaimana negara pengimpor senjata. Dan pertanyaannya cuma sederhana. Siapa negara yang tidak pernah mengimpor senjata? Coba negara mana? Negara mana? Yang tidak sama sekali tidak mengekspor senjata. Cuma satu di dunia. Tidak pernah mengimpor senjata. Negara mana? Amerika. Ya, dia punya paling penjual. Dia ekspor besar. Dia ekspor terbesar. Tapi dia nggak pernah mengimpor. Mau dia? Soalnya kan kalau senjata itu dijual, kita membeli senjata dari luar, berarti kan mereka udah tahu lu pakai apa. Ya itulah yang disebut Indonesia memang punya pesawat bagus tapi nggak ada senjatanya. Sorry deh kalau harus mengungkapin. Sorry banget. Ada sebenarnya kita bisa loh semua yang namanya
apa namanya sumber daya alam yang dibikin senjata kan ada semua. Ya, lupakan dulu Snu. Nanti kalau kita bicara ke situ, saya masuk ke ekonomi. Ada sih. Ekonomi Tapi politik. pembeli terbesar 10 salah satunya ya Saudi Arabia itu. Oh ya pasti. Saudi Arabia tuh gila, dia pembeli termasuk 10 besar pembeli senjatanya. Khashoggi, MBS sampai diselesaikan pada kasus Jamal Khashoggi karena MBS membeli persenjataan sampai dengan 65 miliar US dollar dari Amerika. Maka Trump menyatakan urusan MBS terhadap Khashoggi selesai. Juga yang kasus Iran menyerang Iya. menyerang Israel. enggak, bukan Israelnya, Apa? menyerang negara Teluk, salah satunya itu loh. Itu Qatar. Qatar ya? Iya, iya. Qatar yang diserang. Ya, tapi kan itu memang diperjanjikan. Udahlah. Udahlah. Nah, Sambil itu, ya. sambil lirik-lirik mata. Iya, nah poinnya adalah unjuk kaki dikit. Nah, jadi Ternyata artinya komunitas internasional gitu juga ya. iya mereka juga bikin sandiwara kan. Sandiwara geopolitik, sandiwara ekonomi. Jadi artinya ketika kita bicara tatanan dunia baru dimunculkan per 3 September dalam tudingan barat itu, kan itu tudingan barat gitu ya. Maka sesungguhnya ini gambaran betapa situasi apa yang kita sebut sebagai volatile, uncertain, complex, ambigu makin meningkat. Intensitas Buka. ya, Jadi intensitas buka itu jelek ya. Jangan buka terus kita bangga. Oh ini era buka sambil tersenyum kayak gitu. karena dia nggak ngerti mana. Baca Bangsa Terbelah deh kalau nggak itu gitu. Bukan kapsi buku nih, karena bukunya juga sudah nggak ada. Uncertain, complex, ambigu. Uncertain. Nah, kalau situasinya begitu intensitas semakin meningkat dan itu sebenarnya merupakan global world order, maka jangan bilang bahwa global disorder itu bisa dijawab dengan pasal 33 ayat 4 dong. Yaitu market center paradigm kayak gitu ya. Dalam konteks itu ayat 4 itu market center paradigm. Woi, dunia akademiknya kemana tuh? Ya itu tadi gitu. Membaca pikiran manusia, menjajah hasil pikiran manusia. Dia samakan dengan yang kita sebut sebagai the revelation. Gitu ya. Ayat-ayat Allah kan beda di dalam konteks itu. Itu makanya metode kita kan Produk manusia dengan produk Tuhan. makanya kan kita ngomongnya kan bisa begini Ustaz. Logika empirikal kita gimana? Logika rasional kita gimana? Betul. Logika spiritual kita Spiritual kita. dan ini mesti dalam satu garis lurus. Gitu. Ini mesti dalam satu garis lurus. Supaya kita selalu punya solusi atas setiap masalah. Begitu dong melihatnya. namanya the divine revelation. Nah, gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita baca maksudnya textbook, ya Anda baca sebagai satu ilmu pengetahuan produk dari manusia. Konekkan itu dengan the divine revelation. Bagaimana sebetulnya ayat-ayat Allah yang diajarkan kepada kita Memberikan solusi. Makanya dari beberapa waktu kita kan selalu mengatakan bahwa bagaimana New World Order-nya Barat itu tergantung kepada industri kapitalisme yang itu tergantung kepada keuangan, riba, ya kan? Kemudian kepada judi, kan selalu banyak sekali yang kayak gitu, judi, kepada industri seks bahkan kayak gitu. Dan related ke semuanya yang sebetulnya itu hati-hati itu kalau Anda gunakan seperti itu. Kayak tadi dikatakan kalau kita bicara tentang kapitalisme, keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan segelintir orang, tapi kita menginjak yang namanya orang-orang miskin, orang negara-negara yang miskin dan sebagainya, dipaksa untuk utang dengan hari ini kita berapa harus bayar utang, bayar bunganya saja 1.000 triliun lebih. 1.000 triliun lebih APBN kita untuk bayar bunga. Sepertiga habis untuk itu. Ini baru bunga ya? Bunga dan cicilan. Bunga dan cicilan. Dan berapa lama? Dan di tahun 2026 kita bayar lagi dengan cara meminjam kembali tapi tidak cukup, maka tetap pasokannya jadi begitu. Nah di situ itu kayak itu namanya jeratan hutang. Jeratan hutang. Debt yang terjadi. Nah, so what? Nah, begitu sampai so what, ini menarik Usman. Lagi-lagi tadi kita sebut di pembicaraan kita yang pertama, pahami bahwa ketika pemerintah menerapkan riba makro, dia tidak menyelesaikan masalah. Dan ketika riba mikro itu berjalan
dalam budaya masyarakat, maka dia menjadi bagian dari kultur. Bangsa ini sudah dijerat dalam kultur riba. Itulah. Jadi Dan kita sampai nggak tahu. iya, jadi mari mari kita selesaikan dulu akarnya. Akarnya adalah sistem perekonomian yang salah. Nah, kalau sistem perekonomian salah, ketika kita ngambil dalam sejarah, itu berarti sistem politik yang salah. Nah, ketika balik ke dalam sistem politik yang salah, itu berarti sistem konstitusinya yang salah. Gitu, Ustaz. Ngelihatnya. Itu sebagai perjanjian sucinya. Begitu. Gitu, Artinya Undang-Undang Dasar 2002 inilah yang menjadi penyebab. Loh, kok gitu Undang-Undang Dasar 45? Enggak, kita ngakuin ada yang kurang. Tapi paling tidak secara akademik terbukti bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu tetap konsisten cara berpikir dibanding Undang-Undang Dasar 2002 yang tidak konsisten dalam paradigma teori dan konsepsi. Kan gitu melihatnya. Dari paradigmanya nggak jelas, kita ngomongin di pembukaan kita jelas ke Pancasila, tapi di pasal-pasal kita ke Total liberal. malahan liberalnya itu more liberal dan liberal himself, kayak gitu kan istilahnya, lebih liberal dibandingkan liberal di Amerika sendiri. Padahal di Amerika sendiri yang liberal kayak gitu sudah hancur berantakan dulu rantak keluarganya. Makanya mereka sebetulnya liberalnya itu ditengahkan menjadi welfare state kapitalisme, walaupun tidak seperti model di Australia. Kalau Australia itu lebih socialism in the capitalist state, yang kayak gitu ya, tetap kapitalisme tapi di dalamnya itu ada sosialisme. Kenapa nggak kita bilang social welfare and justice? Ya mereka nggak mau bikin kayak gitu. Social welfare and justice. Yaitu Pancasila. Keadilan sosial. Dapat ya. Jadi solusinya kembali dulu ke Riswati, tegakkan Pancasila. Tadi yang kita bilang, tegakkan persatuan Indonesia. Hanya bisa mempersatukan Indonesia ketika Anda meninggalkan demokrasi liberal. Ya. Bukan berarti kita tidak melakukan pemilihan umum, kita lakukan pemilihan umum, tapi cukup pada DPR. Iya betul. Cukup pada DPR gitu loh. One vote, one person, one value. Itu cukup pada DPR. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Kan ada utusan dari, ya silakan yang namanya melakukan yang namanya electoral vote, bukan public vote. Gitu. Kembalikan MPR pada fungsinya. Lengkapi dengan berbagai selesaikan dengan berbagai kekurangan yang khusus dan saya sedang kerjakan itu. Ternyata banyak sekali. Banyak sekali. Dan ternyata